83. Nggak, jam 9 ya sekarang di grup 3. Kenapa, Bu? Di grup 3 nggak ada sesi. Sesi terus-terusan, Bu, dari sekarang sampai nanti sore jam 5. Oh, ada. Kita nggak ada sesi malam, Bu. Oh, Sesinya sampai jam 5 aja. iya, benar-benar. Iya. Sekarang nggak ada yang sesi jam 9 ini. Ada, cuma ya bagi-bagi tugas, Bu. Biasanya kita kan ada 3 orang, jadi saya nggak break ke grup kecil gitu. Oh, iya. Jadi kita sama 3 orang aja, sama 3 orang instruktur aja. Jadi semua Bareng-bareng. bareng-bareng gitu. Iya, saya juga sama Bu Neng Ayu. Iya, kalau insya Allah kalau kami bisa masuk berdua, masuk kecuali ya. ada kendala. Karena memang kalau sendiri nggak ada yang backup. Nih alhamdulillah sih. Kita pasang 3 room, Bu, satu sesinya. Oh iya. Ya, jadi saya juga pasangnya lumayan banyak pirantinya juga. Betul. Karena ini ya, karena 75 orang ya, kalau satu room akan cukup ya. Iya. Saya juga ini laptop ya 2, HP 1. Kadang laptop masuk dari laptop, kadang kelempar keluar, ada masih. Sama begitu juga, udah kendala itu apa sih, sinyal si jaringan biasanya yang itu mah. Iya, tapi alhamdulillah nih semangat pesertanya. Iya. Oke. Kayaknya Bu Puspa udah ada nih, Bu Ida. Udah masuk ya. Sekarang tuh Bu Puspa jadi moderator atau host ya? Moderator. Hostnya saya, Neng. Ya, tuh kita mulai aja ya, Bu, walaupun Bu Puspa belum masuk. Kalau saya merangkap gimana? Nggak apa-apa. Gimana? Oh, ada Bu Puspa ada. Halo, Bu Puspa masuk. Ya, silakan Neng Puspa. Oh, belum. Oh, saya kan hostnya ya. Mulai saja. Bentar persiapan rekaman ya, Bu ya. Jangan lupa. Oke, siap. Mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir di room ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan ya mengikuti acara ini. Pada pagi ini di tim kita saya sebagai host dan Bu Ida sebagai presenter dan Neng Puspa sebagai moderator. Kali ini Bu Ida akan memaparkan materi debat is fun. Nah, kita akan mengetahui seperti apa debat yang menyenangkan itu. Nah, maka kita jangan beranjak dari room ini. Untuk acara selanjutnya, saya silakan kepada Neng Puspa sebagai moderator. Kayaknya maaf, Bu Leni kayaknya di mute dulu deh. Gimana, Bu? Kayaknya Bu Leni di mute dulu deh. Mic-nya. Iya, double. Silakan Bu Puspa.
Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah kita bisa di room sesi tentang debat. Ini saya akan mencoba membahas tentang apa itu debat. Tapi maksudnya di sini kita tidak akan membahas tentang debat secara mendalam karena memang kalau untuk mendalam tidak cukup hanya dengan 1 jam atau 2 jam. Maka di sini kita akan tentang debat. Kenapa saya tertarik untuk membahas tentang debat ini? Karena seringkali kita melihat atau mendengar orang berpendapat bahwa debat itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kenapa? Karena saling menyalahkan, kemudian mencari kelemahan. Nah, sebetulnya debat itu sendiri ini tidak sesempit itu. Dan sebetulnya tanpa kita sadari, kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan perdebatan ringan. Misalnya kita membicarakan perlu tidak lockdown, sementara lockdown itu hampir setengah melumpuhkan gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi, sering juga kita berpendapat perlu tidakkah membuat siswa untuk masuk ke perpustakaan atau misalnya hal-hal yang lain sampai kan kita bisa membahas atau kadang-kadang kita suka membahas misalnya begadang tengah malam itu perlu atau tidak, seperti itu. Maka berikutnya di sini saya mohon maaf, sebetulnya tidak ilmu saya tidak terlalu tinggi-tinggi amat, hanya mungkin ini saya ingin mengantarkan saja, ingin merubah sedikit image bahwa debat itu tidak menegangkan. Sementara di sekarang ini kadang-kadang anak juga seolah-olah takut kalau misalnya diajak berdebat. Padahal di anak kelas 12 atau SMA, kelas 12 itu pembelajaran bahasa Inggris itu ada di sana discussion atau di ujungnya ke debat. Maka di sini saya ulas sedikit bahwa ini adalah hanya sebuah pengantar. Dan sekali lagi tanpa maksud atau tanpa niat untuk menggurui, kita akan belajar bersama. Berikutnya, beberapa masalah kita hari ini ada diantaranya ada banking system of education, kemudian kemampuan berkomunikasi efektif dan berbahasa yang kurang. Kadang-kadang orang bisa berkomunikasi tapi komunikasinya ngelantur kemana-mana. Berikutnya bahasanya juga kurang pas, kurang santun. Berikutnya adanya kondisi yang sekarang terjadi di masyarakat kita, itu kecerdasan emosional dan sosialnya rendah. Kan sementara yang kita butuhkan ada di selain IQ itu ada EQ dan SQ. Sehingga di sini permasalahan yang berhubungan dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial itu masih terasa rendah. Berikutnya lemah dalam analisis dan pembuatan keputusan. Kadang-kadang misalnya keputusan sudah digulirkan, tapi pada saat berikutnya keputusan itu ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang maslahat sehingga perlu dikaji lagi, sehingga kita bisa melihat adanya permasalahan, bahkan mungkin kalau parahnya bisa jadi chaos. Kemudian kadang-kadang dilihat di masyarakat yang sekarang itu tidak kritis dan kering nilai. Jadi menerima sesuatu tanpa disaring, tanpa filtrasi yang bagus, sehingga akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikutnya ada rendah literasi. Rendah literasi artinya sementara di Indonesia sekarang sedang digaungkan orang-orang Indonesia itu harus literat. Literat bukan hanya ke tulisan, bukan hanya ke buku, tapi juga ke internet. Kemudian literat juga ke permasalahan-permasalahan sosial yang lainnya. Selanjutnya masih juga rendah sikap ilmiah yang tidak objektif. Kadang-kadang kalau misalnya yang berbicaranya siapa, maka kita melihat siapa yang berbicara, bukan isi dari pembicaraannya. Berikutnya, di sini konon debat itu kita mengenal bahwa debat itu tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Pertama ngotot, kemudian emosional, kemudian ngeyel. Yang satu pengen ke sana, yang satu pengen ke sini. Jadi masing-masing dengan pendapatnya sendiri tanpa ada titik temu.
Artinya memang kondisi yang seperti itu yang harus kita pahami bahwa untuk berdebat perlu multitasking, istilahnya multitasking. Berikutnya, kadang-kadang debat itu terkesan ngawur katanya. Kenapa ngawur? Itu tergantung orangnya ya. Kalau misalnya si orang atau pedebat itu tahu apa yang dia bicarakan, dia tahu apa ngawurnya itu sampai di mana, sehingga jangan sampai ngawur kalau untuk debat. Cuman ya ini kadang-kadang karena perdebatan yang di atas itu emosional, ngeyel, ngotot, dan ngawur, seringkali debat kita aja yang melihatnya terasa menyebalkan begitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati, padahal debat itu adalah di sini kita bisa mengatakan bahwa debate is a process of inquiry and advocacy, the seeking of judgment on a proposition to achieve mindful decision. Jadi debat adalah sebuah proses pencarian fakta dan advokasi atau ide, proses penilaian atas sebuah proses preposisi untuk mencapai keputusan dengan pertimbangan pemikiran. Sehingga di sini kalau misalnya kita lihat dari filosofi debat sendiri, debat itu bukan untuk mencari yang salah, tapi debat itu untuk mencari keputusan yang paling benar. Selanjutnya, debat itu memiliki aturan baku. Kalau untuk yang biasa berdebat, kita punya aturan, diantaranya ada meter, ada manner, dan ada method. Nah, di sini ketika kita berbicara meter, maka argumen kita harus kuat. Kemudian ketika berbicara manner, maka kita harus santun ketika menyampaikan argumentasi tersebut. Dan ketika kita berbicara mengenai method, maka law of speech atau alur bicaranya harus juga tertata dengan baik. Berikutnya, debat itu bersifat ilmiah. Kenapa? Karena memang kalau untuk berbicara hal-hal yang sifatnya tidak ilmiah, buat apa dibicarakan? Sehingga ya itu kenapa sering terjadi debat kusir, karena memang permasalahan yang tidak ilmiah diungkit. Berikutnya, mosi sangat komprehensif. Sebetulnya mosi dalam debat, atau kalau dalam bahasa istilah kita adanya topik dalam debat, itu sebetulnya komprehensif, bisa mencakup segala permasalahan, sampai ke dunia hiburan juga bisa kita perdebatkan. Intinya, debat itu sebetulnya bisa artinya kita bisa berdebat dengan tanpa harus emosional. Kenapa? Karena kita bukan mencari yang salah, tapi kita mencari titik temu. Dan transformatif juga, banyak hal yang bisa kita temui atau banyak hal yang bisa kita peroleh ketika kita berdebat. Selanjutnya, di sini kenapa harus debat? Beberapa alasan, diantaranya ada akademik, kemudian ada personal and psychological reasons, kemudian ada economic and political reasons. Yang pertama ada alasan akademik. Kenapa alasan akademik? Karena untuk debat kita membutuhkan materi, dan materi itu bisa diperoleh dari dari akademik tersebut. Kemudian ada alasan personal and psychological, secara kepribadian dan kejiwaan. Itu sangat bisa diperdebatkan. Dan nanti memang ada beberapa rambu-rambu yang memang apa saja yang tidak bisa diperdebatkan. Contohnya hal-hal yang bersifat mutlak itu tidak bisa diperdebatkan. Berikutnya ada alasan yang berikutnya adalah economic and political reasons. Ada alasan-alasan yang berhubungan dengan ekonomi dan politik. Yang kemarin kita lihat berdebat kepresidenan atau debat calon presiden itu yang berhubungan dengan politik, sehingga kalau misalnya, dan itu memang ada beberapa parlemen, sehingga ketika kita melihat kemarin beberapa orang atau untuk beberapa pihak, kita bisa melihat sekuat apakah calon presiden kita. Berikutnya, debat dan literasi. Dari tadi sudah saya sebutkan bahwa literasi itu malah ada ini untuk debat dan literasi berhubungan dengan bacaan atau baca tulis. Baca tulis berarti kapan kita membaca buku, literasi
saja yang disebut dengan literasi. Bisa juga literasi digital. Misalnya apa yang sedang kita lakukan ini, kita berusaha untuk senantiasa mengembangkan literasi kita dalam hal digitalisasi. Berikutnya civic. Civic juga sama, itu bisa dianggap sebuah literasi budaya, sains atau ilmu pengetahuan juga sama, dan finansial juga merupakan literasi. Dan numerik atau matematis itu juga sebagai literasi. Berikutnya debat dan kemampuan berpikir. Di dunia pendidikan sekarang sedang digencar-gencarkannya adanya higher order of thinking skills atau kita sebut dengan HOTS. Nah, di sini HOTS di sini berarti di dalam debat juga sangat dibutuhkan. Nah, di sini ada higher order of thinking skills. Kenapa harus ketika kita berdebat harus higher order of thinking skills? Karena memang debat itu harus logis atau logik sesuai dengan nalar. Berikutnya harus kritis juga, kita tidak menerima begitu saja apa yang diberikan oleh orang lain atau apa yang kita dengar dan apa yang kita terima. Berikutnya harus analitis. Analitis berarti ketika kita menerima materi atau ketika kita menerima permasalahan, maka kita harus analisa dulu. Ini benar atau tidak? Ini baik atau buruk? Dan berikutnya sistematis. Sistematis artinya dan ini bukan hanya tidak berurutan, tapi ini memang sebuah lingkaran yang memang harus di sesuatu yang holistik. Sehingga sistemnya runut dari dari A sampai Z. Berikutnya debat as learning methods. Debat ini sebagai metode pembelajaran. Berarti di sini harus ada partisipatifnya. Nggak mungkin kita berdebat sendiri, bukan berdebat namanya. Sehingga hubungannya nanti nyambung ke kolaboratif. Debat itu kolaborasi ada artinya bersamaan. Sehingga beberapa parlemen ada yang berdua, ada yang sendiri. Ada juga yang bertiga. Kalau untuk World Schools Debating Championship itu bertiga satu kelompoknya. Berikutnya harus holistik. Holistik artinya mencakup secara keseluruhan. Itu metodologi dalam berdebat. Kita tidak hanya kalau misalnya kita membahas sesuatu topik, maka taruhlah topik ekonomi, selama itu berhubungan dengan hal-hal yang lain, kita bisa ambil atau dijadikan pembahasan dalam dan kompatibel. Kompatibel artinya bisa dikomparasi, kemudian fleksibel itu plastis ya, bisa dibawa kemana-mana atau laku untuk bidang segala macam bidang. Nah ini seringkali orang tidak mengenal bahwa atau orang tidak paham atau tidak ngeh kalau debat itu fun dan transformatif. Fun itu artinya menyenangkan, transformatif itu bisa menyerap beberapa ilmu dan kita bisa banyak ilmu dari debat itu, sehingga kita tidak terpaku dengan apa yang kita miliki. Critical thinking di dalam bukan kritik, atau kita mengatakan orang debat atau debater itu harus multitasking. Multitasking, kenapa? Karena memang yang critical thinking itu bukan hanya di dalam hal permasalahan yang ada saja, tapi di dalam segala macam. Itu harus critical thinking. Apa itu critical thinking dalam debat? Yang pertama skeptical. Kadang-kadang orang yang skeptis itu tidak mudah percaya, tapi ini skeptical, artinya tidak mudah percaya, tapi dengan analisis yang baik. Kemudian objektif. Objektif maksudnya mendasarkan pada fakta. Artinya tidak satu pihak, tapi dia melihat dari segala macam sudut pandang. Berikutnya radikal. Radikal artinya berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam di sini diperlukan dalam debat, sehingga ketika kita berada di proposition, ketika berada di posisi positif, maka kita akan berpikir apa yang kira-kira dipikir oleh positif. Out of the box.
ini debat yang bisa menyenangkan. Kenapa? Karena di dalam debat kita bisa berpikir bebas. Karena bebas itu bisa berpikir kreatif. Tapi tentu saja bebasnya bukan bablasan. Berikutnya ada helikopter view. Kita ingat kalau kita naik kalau plane kan kita tidak bisa melihat seluruhnya apa yang ada di bawah. Tapi kalau misalnya helikopter view, kita bisa mempertimbangkan semua sisi. Jadi point of view-nya juga bisa berkembang. Berikutnya open minded. Ini yang akan membuat debat itu menjadi sehat. Seringkali debat kusir itu akan terjadi kalau orang yang berdebat apa yang dimaksud dengan open minded itu terbuka dengan segala kemungkinan atau dia bisa menerima pendapat orang lain. Berikutnya ada self critical. Apa yang dimaksud dengan self critical? Ini berhubungan dengan fallacy, ada kesesatan berpikir. Maka untuk debat itu free from fallacy of thought, bebas dari kesesatan. Apa yang kita bicarakan kita yakini dengan evidence yang atau alasan yang baik. Permasalahannya apakah semua hal dalam debat baik atau bagus? Tentu saja jawabannya absolutely no. Sangat tidak. Kenapa? Karena tergantung dari siapa yang berdebat. Kalau misalnya yang berdebatnya tahu materi debat, maka dia akan bagus. Tapi kalau debatnya orang atau personelnya tidak memahami bagaimana debat yang baik, maka akan ada judgment yang atau kesimpulan yang salah kaprah. Itu sebagai bahan diskusi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Di sini ada Nelson Mandela. Nelson Mandela itu terkenal sebagai anti apartheid ya. Beliau sampai bisa menjadi presiden di Afrika Selatan. Sementara di Afrika Selatan itu daerah Afrika, tapi mayoritas kulit putih. Tapi dia bisa bisa meraih posisi di kepresidenan. Dia berbicara, we must continue to debate, to be debating, to be arguing when people are dying. Dia bilang atau dia berkata tidak usah melanjutkan perdebatan, tidak juga usah melanjutkan arguing. Itu sekarat. Artinya, selama orang itu bisa kita ajak ngobrol, kita bisa diajak debat seperti itu. Intinya, raise your voice. Jangan berbicara terlalu keras, perdalamlah argumen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sekali lagi tanpa berniat untuk menggurui. Terima kasih, thank you, dan syukran, merci. Terima kasih, silakan Bu Puspa. Bu Dewi bertanya ada Bu Dewi atau mungkin bahwa karena ini masalahnya dengan manusia. Tidak. Iya. Ininya tidak kalau di dalam kelas misalnya ya, kita mau menggunakan metode debat. Nah, supaya tidak menjadi debat bersisir, itu mungkin ada trik-triknya. Tadi saya dengar yang dia bilang bahwa ada kalau sebagai metode pembelajaran diantaranya sesuatu tantangan materi ya. Betul. Jadi
mungkin kalau seandainya kita mau melaksanakan metode debat, mungkin dari jauh-jauh hari sudah dibilang ya kepada siswa Oh ya. iya, betul Bu. Jadi kalau misalnya mau membawa anak, terutama kalau geografi itu debatable ya Bu ya, bisa Ya. diperdebatkan maksudnya. Geografi, PKN itu gampang sekali diperdebatkan. Maka biasanya disiapkan dari jauh-jauh hari materi apa, kemudian biasanya kita bagi dua, mana yang positif, mana yang negatif, atau mana yang preposition, mana yang opposition. Jadi kayak di pemerintahan, Bu Dew. Jadi ada yang posisi dia sebagai government, sebagai pemerintah, atau sebagai negatif, sebagai opposition gitu. Yes, soalnya kalau nggak kalau materinya Kalau kuat, mereka akhirnya nanti jadi debat kusir teh ya, nah jadi. itu. Kemudian ya itu prinsip debat sih sebetulnya cuma 3 penilaiannya. Yang pertama, materinya harus jelas, kemudian manner-nya atau santunnya harus ada, kemudian ada metodenya. Metode itu ada misalnya time management. Kita beri batasan waktu kan anak berbicara sampai berapa lama. Misalnya kalau di standar nasional atau internasional juga 8 menit misalnya. Nah sudah 8 menit biarkan itu sudah selesai, waktunya sudah habis. Makanya kalau di posisinya seperti itu tidak akan jadi debat kusir insya Allah. Jadi dalam hal Makasih ini Bu waktu Nani. itu harus dibatasi ya. Iya betul. Makasih Jeda. Makasih, sama-sama Bu Dewi, makasih. Ada Bu Cucu mau bertanya Bu Cucu? Halo. Kayaknya udah cukup ya Bu. Hmm. Betul. Terus manner dan ya. Untuk membimbing anak jadi tidak tidak biar munculnya pertanyaan-pertanyaan pada kasus misalnya yang diangkat atau yang materi yang diangkat. Oke, kalau biasanya kondisinya kan memang seperti itu. Makanya biasanya kalau untuk yang pemula, biasanya kita berikan mosi atau topik-topik yang ringan. Misalnya, perlukah kita menutup ringan ya, dilihat secara selintas itu ringan sih, tapi ketika kita telusuri itu sebetulnya dalam banget. Hanya untuk itu sebetulnya untuk latihan kan. Jadi debat itu sebetulnya sebagai alat untuk latihan berpikir kritis. Intinya sih sebetulnya itu. Sehingga ketika kita belajar, taruhlah kita menemukan kebosanan dalam belajar, maka orang yang seorang debater, dia akan berpikir lain. Kenapa? Karena dia akan memikirkan hal yang lain. Kayak tadi helicopter view itu. Dia tidak melihat, sekarang saya males, ya udah tinggalkan saja. Enggak begitu, tapi ada itunya, ada pertimbangan yang lain. Oke. Mau bertanya?
baik. Ini suara kalau misalnya debat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena menggunakan kalian parliamen itu tidak ada yang bersama juga sama, tidak ada perbedaan kalau berpreferensi. Bedanya apa? Bedanya mungkin biasanya disesuaikan kalau tingkat nasional itu sama bicaranya 8 menit, kemudian kita pakai word championship system atau debat sistem sekolah nasional atau berdasarkan dunia ya. Debat dunia. Sehingga kalau misalnya untuk yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tidak ada perbedaan, dua-duanya sama. Mudah-mudahan ini Salam Ibu. Terima kasih ya buat moderator host yang luar biasa dan hebat sekali ya. terima kasih Mangga Bu Puspa. Bu Puspa, boleh saya bertanya? Boleh. Bu Puspa, halo. Iya ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara untuk sesi ini telah selesai. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita agar debatnya menyenangkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih sudah hadir. Ada Bapak Kepala Sekolah di sini. Pak Atar, betul. Pak Atar juga terima kasih. Selamat datang Ibu Bapak, terima kasih atas kesediaannya mengikuti Pikon hari ini. Mungkin ada itu. Iya, saya didukung penuh. Alhamdulillah. Bu Neng atau Bu Nendeng, ada yang bisa dibahas?
Ibu, alhamdulillah